Baik, selamat pagi rekan mahasiswa K26 Fisika Dasar 1A. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang benda tegar. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini? Terkait, ya terserah macam-macam lah. Materi yang lalu atau apa, gimana, silakan. Baik, ya silakan. Izin bertanya, waktu KBF kemarin itu saya dapat soal yang jadi keterangan di tulisan soalnya sama di gambarnya beda. Itu kira-kira gimana ya Pak nanti? Kalau kemarin dari petunjuk panitia adalah yang betul yang di soal. Jadi yang gambar itu salah. Jadi kemarin itu 20/5 ya. Nah yang betul itu yang di soal. Yang 20 berarti ya Pak? Iya, jadi bukan yang digambar. Karena ya itu, seharusnya yang digambar itu editannya sudah bagus gitu ya. Mungkin kelupaan gitu. Jadi yang akan dipakai di solusinya itu adalah yang 20. Pokoknya yang tertera di itu aja, yang tertera di soal ya, yang tertera di soal. Jadi bukan yang ada di gambar seperti itu. Nah, terkait dengan itu tadi KBF tadi sampai saat ini belum ada belum ada rekapitulasi perolehan nilainya. Jadi saya masih nunggu-nunggu hasil yang kemarin itu bagaimana. Terlepas dari segala problem yang terjadi gitu ya, ternyata sistemnya EduNext itu bisa lancar, tapi harus nunggu itu jadi kayak kalian mau masuk mall gitu ya, mallnya itu lagi ada sale sampai 50 diskon 50% gitu. Nah, Anda tuh berebut gitu ya, 3.800 orang mau masuk ke mall itu gitu. Ujung-ujungnya sih masuk gitu, tapi pas di awal-awalnya kan karena mungkin diperiksa dulu sertifikat vaksinnya, terus masuk ke metal detector dan lain sebagainya, sehingga agak lama di situ. Tapi secara umum harusnya dari pengamatan kemarin sih setelah 30 menit ya lancar gitu ya. Tapi memang ada problem di mana beberapa dari mahasiswa yang sudah masuk itu ternyata si waktunya itu berjalan terus, argonya ternyata masuk terus. Jadi kayak mau masuk ke mall, Anda boleh ngambil segala barang yang ada di mall itu karena diskon gitu ya, tapi hanya diberi waktu 1 jam gitu. Jadinya ya kebayang lah waktu tunggunya. Nah, makanya nanti untuk ujian selanjutnya ya, untuk yang ujian nanti yang tanggal 26 itu ada pertimbangan untuk berubah platform ya, untuk merubah platform ke Moodle karena dari informasi ini ya, dari informasi yang didapat dari tim gitu, matematika sama kimia kan menggunakan Moodle juga. Jadinya sepertinya Anda sudah familiar juga dengan sistem itu gitu. Jadinya jadinya tidak kalau ubah platform nanti ke Moodle dan lain sebagainya seharusnya tidak terlalu banyak perubahan gitu. Kalau misalnya berubah ke Google Form misalnya kan berubah banyak gitu ya. Sehingga kemungkinan nanti kalau dari tim dirasa perlu, karena sebetulnya yang EduNext juga tidak buruk-buruk amat. Jadinya kemarin itu kan VIDA 1A dan B itu kan digabung. Jadi 2.800 ditambah 800 ditambah 800 mahasiswa jadinya gabung tuh 3.600
mahasiswa TPB 2021 itu pada saat yang bersamaan tuh mau masuk ke ruang ujian. Nah, makanya terjadilah yang kemarin itu. Walaupun semuanya pada akhirnya kan bisa masuk ya, kecuali yang benar-benar nggak ikutan ya. Nah, itu beda lagi. Kalau yang benar-benar nggak ikutan, nah itu beda lagi permasalahannya. Mungkin ya nilainya nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya Anda mencoba masuk dan ini ternyata itu tadi ada satu sistem bottleneck di awal-awal dan dua ternyata argonya jalan terus. Jadinya Anda nggak bisa mengikuti ujiannya, mengikuti kuisnya itu dengan normal gitu. Nah, itu makanya nanti akan jadi bahan evaluasi. Nah, kalau tentang hasil penilaiannya kemarin gimana? Gini aja. Kalau misalnya dari hasil yang kemarin ternyata Anda dapat nilai itu di atas 80, pokoknya nanti semua direkap gitu ya. Semua direkap. Yang nanti akan dapat nilai ya kira-kira di atas 70 gitu ya. Dari kuis kemarin ya nanti masuk ke penilaian. Tapi kalau yang enggak ya enggak. Anda kan punya ini sistem diskusi kita setiap hari kuliah. Jadi ini tuh sebagai pengganti kuis pekanan gitu. Kalau misalnya Anda khawatir kuis KBF kemarin jelek kan ada mekanisme lain lah gitu. Untuk misalnya kalau Anda dapat nilai KBF yang kemarin itu kacau balau gitu ya di bawah 70 dan lain sebagainya. Nah, itu juga jangan terlalu difikirkan lah, itu kan yang berlalu sudah berlalu aja. Karena Anda punya challenge baru nih sekarang. Sudah Oktober, sudah tahu kan apa yang akan terjadi, yaitu ujian pertama kalkulus dan kimia dasar dan juga fisika. Nah, itu jadinya jangan yang kemarin itu KBF itu sudahlah, jangan terlalu dipikirkan ya. Karena mau masuk nilai atau enggak ya akan dilihat juga nilainya bagus enggak. Kalau bagus ya nanti masuk ke nilai. Kalau masuk ke komponen itu loh, komponen yang komponen kuis gitu ya, komponen kuis. Tapi kalau misalnya mengecewakan ya kan ada komponen yang lain gitu. Tapi ya serajin-rajinnya aja Anda nabung misalnya dari diskusi kita tiap minggu gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Pertanyaan lain silakan. Ya karena ada satu hal lain terkait dengan perkuliahan kita di mana tanggal 20 Oktober itu hari libur nasional ya. Ada hari libur nasional sehingga kita akan kehilangan dua sesi pertemuan, yaitu tutorial dan juga kuliah ya. Hari Rabu tanggal 20 itu. Nah, karena sudah mau menjelang sesi ujian dan lain sebagainya, sayanya juga nggak begitu ser kalau bikin kuliah tambahan gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita jadi gini, pekan ini tutorial itu kan ini ya, tidak ada pembahasan soal. Jadi kita gunakan saja waktunya untuk materi selanjutnya sehingga nanti tanggal 20 kurang 3, 20 kurang 2 itu 18. Ya, tanggal 18 Oktober itu kita udah selesai materi tentang itu osilasi ya. Sehingga tanggal 20 itu tidak perlu ada materi, atau tanggal 18 itu kita tutorial aja apapun modul yang keluar saat itu ya. Jadi pembahasan modul. Jadi di pekan di pekan ke-9 yang ada libur nasional tanggal 20 Oktober itu materi OHS itu sudah diberikan gitu ya. Materi OHS itu sudah diberikan di kelas atau setidaknya dari video gitu. Jadi di pekan itu ya kita hanya tinggal itu aja. Biasanya karena kalau nambah kelas juga ngapain gitu. Jadi Anda kan sudah diberi fasilitas itu learning management systemnya EduNext, di mana Anda sebetulnya bisa
mempelajari materi kuliah tanpa perlu tatap muka sebetulnya. Seperti kalau kalian ngambil, saya nggak tahu kalau di Ruang Guru atau Skill Academy atau di Coursera dan lain sebagainya itu ada tatap muka atau apa. Tapi kalau yang berbasis seperti itu kan harusnya tidak ada tatap muka ya. Nah itu maksudnya kalau misalnya tidak ada tatap muka seperti itu ya Anda juga harus bisa adaptasi gitu. Jadi karena ada hari libur atau misalnya saya keluar kota atau misalnya sakit atau apa, nah itu juga rekan-rekan di sini juga harus bisa beradaptasi. Karena pada dasarnya itu daftar hadir kan dibuka ya, daftar hadir dibuka, bisa Anda isi secara mandiri, sehingga walaupun misalnya tidak ada sesi tatap muka, nah itu harusnya juga tetap bisa. Oh, bentar, ini ada pengganggu. Sebentar, ada pengganggu dari WhatsApp. Kalau lagi ngajar ada WhatsApp suka ada perintah dadakan, nah itu saya enggak enak. Coba ya saya ke ini Zoom meeting. Oke, terkait materi yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu, ini saya screen aja lah ya, screen aja. Nah, ini malah kebuka Instagram ITB Receh. Nah ini kalau diangkut anak-anak ITB biasanya malah belajar bukannya melihat ke ini. Coba ya saya ke ini materi yang lalu tentang momentum ya. Momentum itu kita sudah belajar tentang tumbukan elastik, non elastik sebetulnya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Ada satu hal yang kemudian ini kalau misalnya elastik maka dia berlaku dua buah hukum, yaitu hukum kekekalan momentum linier dan energi kinetik. Tapi kalau dia inelastik, mau dia itu elastik tidak sempurna atau tidak lenting gitu ya, kalau di bahasa SMA-nya, atau ditumbuhkan inelastik, itu dia hanya berlaku kekekalan momentum saja ya, seperti itu. Hal yang belum yang belum dijelaskan, sistem partikel udah menghitung pusat massa dan lain sebagainya. Nah ini akan kita gunakan di bab benda tegar ya, karena kita nanti akan lihat bahwa benda yang kita observasi di 5 pekan ke belakang itu dianggap sebagai benda titik. Benda titik itu artinya benda yang misalnya bentuknya seperti ini, bentuknya itu misalnya seperti kalender ini, atau seperti bola, atau seperti tabung obat nyamuk ini, itu dianggap sebagai satu objek yang pusat masanya aja yang perlu kita lihat dalam hal gerakannya gitu ya, dalam perpindahan posisinya tuh kita lihat dari pusat masanya saja. Kita nggak ngelihat dari ujung-ujungnya, penyusunnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di benda tegar kita harus memperhatikan itu semua ya, harus memperhatikan itu. Nah, apalagi kalau nanti misalnya di metrologi, buat teman-teman yang nanti masuk ke teknik fisika, itulah menjaga kualitas dari sebuah barang atau produk yang nanti dihasilkan oleh suatu pabrik, itu kan mesti dilihat kesinambungannya, ada tidak cacat dan lain sebagainya. Nah itu benda tegar gitu ya, konsep. Jadi tidak bisa dilihat sebagai sebuah titik saja atau direpresentasikan oleh sebuah titik saja, nggak bisa. Jadi harus dilihat secara keseluruhan, bentuk badannya itu seperti apa, dimensinya kayak gimana dan lain sebagainya. Karena nanti si bentuk dari bendanya itu nanti akan menghasilkan value untuk dijual dan lain sebagainya. Itu kan ini ya kalau di industri memang seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya itu memang harus bisa di mass production, harus bisa diproduksi secara massal dan bermanfaat bagi masyarakat dan lain sebagainya. Nah ini contoh untuk misalnya menghitung sistem partikel. Kalau partikelnya itu ada banyak. Kalau yang kemarin di kuliah kita ada contoh 4 buah partikel dalam koordinat kartesis, ada di M1, M2, M3, M4. Kemudian dicari bagaimana perilakunya
baik itu dari pusat masanya, hitung kecepatannya, maupun hitung percepatan kalau misalnya diberikan gaya luar pada salah satu komponen dan lain sebagainya. Nah, yang belum kita yang belum kita tinjau sebetulnya itu ada nggak ya di sini ya? Nah ini sistem dengan masa berubah. Jadi maksudnya kita selama ini selalu menganggap ya, mau itu persoalan dinamika ya. Ini saya ini dulu ya, pengantar dulu. Pengantar ini sebetulnya pengayaan, tapi maksudnya kalau dilihat di coba ya di silabus itu, nah ini hukum kekerasan momentum linier, gerak tumbukan, gerak titik pusat massa, tidak dijelaskan tentang bagaimana sebuah gerak yang dialami oleh sebuah benda jika masanya berubah ya. Ini nggak masuk jadi bukan masuk materi ujian lah kasarnya seperti itu, tapi ini penting karena yang namanya benda tertentu ya, benda yang kejam sekalipun seiring berjalannya waktu itu massa bisa berubah karena ya berbagai macam ini ya, kayak berbagai macam situasi yang terjadi. Misalnya misalnya mobil berjalan sumber energinya dari bensin. Nah, di tangki bensinnya itu tadinya dia itu full ya. Fullnya itu misalnya dia 20 liter misal. Tapi sering berjalannya waktu kan dia menyusut tuh jumlah bensinnya dan lain sebagainya. Nah, artinya kan massa si mobilnya itu kan menyusut. Nah, itu yang di pembahasan kita yang lalu itu belum disampaikan bahwa massa pun sebetulnya bisa berubah gitu, bisa berubah terhadap waktu. Jadi ilustrasinya seperti berikut. Ini ilustrasi gitu aja ya. Ilustrasi. Belum. Kenapa begitu? Nah, nanti saya ganti. Jadi ininya problematikanya itu adalah setiap benda gitu ya, F sama dengan MA dalam persoalan fisik yang kita tinjau baik itu dari dinamika maupun dari dari aspek usaha energi gitu ya, sama dengan misalnya perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetiknya, ini sifatnya disipatif gitu ya, disipatif. Dan juga persoalan tentang impulse momentum gitu ya, sigma F dt sama dengan kebiasaan, harusnya nggak boleh. Nah ini adalah perubahan momentum ya, perubahan momentum di mana momentum itu sendiri itu adalah sama dengan ya keadaan atau wujud atau kondisi dari sebuah benda yang sedang bergerak gitu ya, perwujudan dari sebuah benda yang sedang bergerak. Itu menurut definisi saya. Kalau di buku mungkin definisinya berbeda. Jadi ini adalah sama dengan mv gitu ya. Nah, faktor m-nya itu kan selalu dianggap konstan. M tidak berubah sering berjalannya waktu. M itu sering dianggap tetap. Jadi setelah pada saat kondisi awal dan akhir M-nya massa yang objek yang kita tinjau itu kalau di awal 10 kg ya sampai akhir juga 10 kg dan sebagainya. Padahal tidak selalu begitu gitu ya. Misalnya juga ya itu tadi kalau di persoalan mobil yang tangki bensinnya penuh tapi sering berjalannya waktu dia makin lama makin kosong gitu ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya Anda berkaitan dengan reaksi kimia dan lain sebagainya, nah ini buat rekan-rekan yang mau masuk ke teknik kimia, menghitung energi dari sebuah reaksi tertentu harus diperhitungkan bahwa si massa reaktan lama-kelamaan kan bisa habis gitu, karena misalnya dia ditransmisikan melalui sebuah pipa dan lain sebagainya. Nah, sehingga sebetulnya M itu sebetulnya massa juga fungsi waktu. Fungsi waktu. Walaupun sering kita anggapnya konstan karena
fenomena yang kita lihat memang masanya nggak berubah, itu satu. Atau yang kedua memang perubahan terhadap waktunya itu kecil gitu ya, sehingga kita tidak pedulikan. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ketepatan ya, akurasi dari analisis ya, dari persoalan yang ingin kita tinjau, nah maka harus kita lihat tuh si masanya berubah atau enggak gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dalam persoalan dinamika ini sering dikaitkan dengan persoalan ini roket yang meluncur dari suatu tempat, masa awalnya itu M gitu ya, masa awalnya itu M, akhirnya masanya berubah ya, karena si gas karena fluida yang ada di dalam roket itu melalui proses pembakaran berubah jadi gas gitu ya, sehingga ada massa dari fluida yang berubah, sehingga si ininya ya, sehingga si apa ini F sama dengan MA-nya ya, ini menghasilkan ini apa namanya, M adalah fungsi dari waktu. Jadi bukan hanya A-nya aja ya. Kalau A jelas dia fungsi waktu. Kita sudah belajar kinematika. Walaupun A-nya itu konstan, tapi A sesungguhnya bisa diintegralkan maupun itu kan bisa diintegralkan ya, sehingga kita dapatkan persamaan posisi dan lain sebagainya. Tapi tetap dia skalar ya, skalar tapi fungsi waktu ya, skalar tapi fungsi waktu. Tapi kalau ini adalah fungsi waktu juga ya, tapi dia punya arah gitu ya. Bedanya sih itu aja. Yang satu kalau massa itu skalar, kalau percepatan itu dia vektor gitu. Nah, jadi hal yang terkait dengan sistem dengan massa berubah ini tidak akan terlalu banyak dijelaskan di sini, tapi di sini bila dijelaskan dengan ini ya, bisa dijelaskan dengan prinsip kecepatan relatif dan lain sebagainya, nanti akan bisa kita dapatkan bahwa persamaan gerak Newton yang kedua FMA itu bisa kita jabarkan ya, bisa kita tuliskan menjadi seperti berikut ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan persamaan ininya, persamaan kecepatannya ya, persamaan kecepatannya dari seiring berkurangnya massa dari si roket tersebut, karena tentu saja bahan bakarnya itu dipakai untuk pembakaran. Nah, oleh karena itu saya coba di sini di buku ini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi di sini penurunannya kalau di buku Heideresner ini dari konservasi momentum atau kekekalan momentum, di mana massa awal dikalikan dengan kecepatan awal itu adalah sama dengan massa yang terbuang dikalikan kecepatan pembuangannya, kemudian massa roket setelah pembuangan dikalikan kecepatannya. Jadi di sini ada minus dm dikalikan u, ini adalah dm ini adalah massa yang terbuang ya, massa yang terbuang minus ini harusnya menunjukkan ininya, harusnya menunjukkan harusnya menunjukkan ininya loh, arahnya gitu ya, arahnya karena dia kan sebetulnya terlempar keluar gitu ya. Nah, kemudian si ininya karena di awalnya ya, awalnya ini kan M skalar, sedangkan V ke kanan ya, V ke kanan. Kemudian ini seharusnya bukan minus dm ya, harusnya bukan minus dm tapi dm saja. Ini tuh minus u harusnya karena dia kebalikannya gitu. Nah, kemudian yang sistem yang ini yang di paling ujung kanan ini adalah momentum dari massa roket ya, momentum dari roket setelah dia mengalami penurunan massa seperti itu, sehingga dari persamaan ini nanti akan kita dapatkan itunya persamaan roket ya, ini ada disebutkan ini persamaan roket, kemudian persamaan kecepatan ya dari roket apabila terjadi itu penurunan atau perubahan dari massa dari roket tersebut ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa kalau misalnya massanya berubah, artinya kompleksitas dari persoalan juga bertambah gitu ya, kompleksitasnya atau tingkat kesukarannya juga bertambah.
karena kita nanti akan melibatkan kalkulus dan lain sebagainya untuk menjelaskan ini, ya. Walaupun materi ini sebetulnya tidak masuk ujian, tapi karena ada di buku Halida Resnik, maka ya diberikan sebagai pengayaan saja seperti itu. Nah, saya kurang tahu apakah di modul tutorial, coba di modul tutorial ada nggak ya permasalahan ini? Sebuah inti atom tak stabil, massa total ketiga partikel. Oh enggak, ini apa namanya? Ini masih tumbukan. Ini enggak. Ya bahkan di modul tutorial pun dia nggak ada. Ya, tidak ada, sehingga karena nanti ini di tingkat 2, tingkat 3 mungkin hal-hal yang tidak masuk ke dalam materi ujian, karena ini apa namanya di fisika dasar itu ada hal-hal khusus yang memang tidak bisa diberikan ke seluruh kelas, ya. Jadi ada materi utama yang disebutkan di SAP atau di silabus, dan ada materi-materi khusus yang sebetulnya dibutuhkan sama fakultas-fakultas tertentu, gitu ya. Fakultas-fakultas tertentu. Jadi maksudnya kebutuhan fisika dasar di FTTM, SITH, R, sama FMIPA, sama FTI, dan juga STI mungkin berbeda, gitu ya. Ada beberapa penekanan yang harusnya diberikan. Nah, sayangnya di ini, ya, di bagian momentum linear ini, hal yang berkaitan dengan massa yang berubah ini dianggap sebagai pengayaan. Padahal mungkin kalau Anda nanti masuk ke teknik kimia, ini nanti berpengaruh karena nanti reaksi yang Anda ini kan, ya, penghitungan energi dari sebuah reaksi tertentu harus memperhitungkan ini bahwa massa itu akan berkurang karena reaktannya itu kan makin lama kan bereaksi terus, gitu ya, bereaksi terus. Kalau dia hanya ditransmisikan ke pipa mana untuk proses selanjutnya dan lain sebagainya, kan massanya berkurang, gitu loh. Nah, jadinya mungkin ini harus disampaikan walaupun secara singkat aja, gitu ya. Tapi kalau di fisika dasar, terutama yang berkaitan dengan ini, gerak di mana massa itu berubah. Contohnya itu adalah si ini. Contoh, sayangnya nggak ada contoh yang lain yang mungkin bisa dipakai. Yang paling mudah ini adalah rocket science ini, gitu ya, yang berkaitan dengan pengetahuan tentang gerak dari roket, di mana bensin atau bahan bakar dari roket seiring berjalannya waktu pasti berkurang. Oleh karena itu kecepatannya, ya, punya profil. Jadi kecepatannya sendiri tidak akan konstan, gitu ya. Kecepatannya itu sendiri tidak akan konstan karena dari prinsip momentum aja, ya, dari keadaannya dia, kita pikirkan aja. Kalau misalnya sebuah massa itu punya suatu momentum tertentu di awal, ya, punya momentum tertentu di awal, kemudian sering berjalannya waktu massanya itu berkurang, tapi bendanya itu aja, maka seiring dengan massanya yang berkurang tersebut, kecepatannya akan nambah, gitu loh, karena makin ringan. Kayak orang ini aja, kayak apa itu namanya, balap mobil formula, atau misalnya balap MotoGP misalnya. Jadi momentum awalnya itu pada saat dia start dengan massa sepeda motornya, kalau misalnya MotoGP, gitu ya. Misalnya di MotoGP itu ya dengan massa pembalapnya, massa motornya, dengan bensin yang saya nggak tahu kalau MotoGP itu ininya pakai bensin kayaknya, bukan aftur ya. Kalau pesawat kan atau roket pakai aftur. Bensin yang ada di dalamnya itu kan punya berat tertentu. Nah, itulah momentum awalnya dia, keadaan awalnya dia, gitu. Wujudnya dia waktu pertama kali dia start itu seperti itu. Kemudian sering berjalannya waktu, ya itu kan bensinnya berkurang, gitu ya. Bensinnya berkurang, massa motor mungkin tetap, massa manusia juga mungkin juga tetap, tapi bisa juga berkurang karena dia sering sambil balap itu kan berkeringat terus dan lain sebagainya, sehingga air yang ada di dalam tubuh si pembalap itu juga kan keluar, walaupun hanya sedikit, gitu ya, mungkin hanya sekian mililiter, gitu ya, sehingga dianggap tidak signifikan. Tapi yang signifikan itu kan si jumlah itunya, jumlah jumlah bensinnya yang ada di dalam tangki motor tersebut. Nah, artinya karena momentum itu kekal, ya, karena momentum itu selalu conserve, ya, maka dengan berkurangnya massa dari motor tersebut berimbas kepada semakin cepatnya dia, gitu.
ya dibandingkan dengan kecepatan awal saat dia itu start misalnya. Nah, itulah yang nanti bisa bisa digunakan ya dalam hal mempelajari bagaimana gerak untuk sebuah benda yang memiliki massa yang berubah seperti itu. Nah, untungnya dalam contoh-contoh yang akan kita temui ke depan, baik itu benda tegar, fluida, gas dan lain sebagainya, kita anggap massanya itu konstan, ya. Kita itu anggap massanya itu konstan. Atau massanya itu ya inilah diketahuilah jumlah, setidaknya diketahuilah jumlahnya itu berapa. Dan tidak berubah sebagaimana yang dijelaskan di section ini sebetulnya. Tapi ini penting karena itu tadi mungkin ya ini tadi kan nggak semua dari Anda itu misalnya ke Tekim, ke TI maupun ke TF. Yang ke Tekim pasti nanti akan berhidupan dengan ini proses-proses tertentu yang dimana melibatkan massa itu berubah gitu. Nah, makanya itu. Nah, mungkin di teknik fisika juga seperti itu. Ya, kalau di teknik industri kan Anda lebih banyak berkaitan dengan optimasi dari proses industri tertentu ya. Jadi memang sebetulnya matematikanya yang lebih dikejar, walaupun Anda juga pengetahuan tentang bahan tertentu juga harus tahu. Jadi nggak bisa melakukan optimasi tapi misalnya teknologinya belum ada, bahannya misalnya belum ada dan lain sebagainya, ya itu juga nggak bisa. Nah, makanya di sini untuk hal yang section 9 ini atau yang di slide saya itu yang pembahasan terakhir tentang pengayaan ini, silakan dipelajari ya, silakan dipelajari sendiri karena mungkin nanti di tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya mungkin bermanfaat gitu ya, mengenai itu profil dari kecepatan objek atau partikel atau kumpulan molekul atau gas atau apapun seiring berkurangnya massa dari objek tertentu ya, seperti itu. Oke. Jadi itulah hal yang dibahas di momentum linear ya. Memang lebih banyak nanti kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari modul tutorialnya itu ya ini nanti dikumpulkan pekan depan ya. Jadi ya welcome to ITB. Jadi kalau Anda udah ujian deadline ada terus ya, seperti yang di mana ini. Kalau nggak salah di beberapa waktu yang lalu tuh ada baru juga ujian, udah ada PR lagi, udah ada deadline lagi gitu. Nah, itu siap-siap ya. Jadi memang ya di ITB seperti itu. Nah, kalau yang pertanyaan pertama yang gaya rata-rata dan lain sebagainya ini kan impuls dan perubahan momentum. Kemudian yang kedua juga masih berupa impuls dan perubahan momentum. Yang ketiga juga sama. Ini mirip-mirip dengan yang kita kemarin lakukan. Kemudian yang 4, mobil sport bermassa ini menabrak bagian belakang SUV yang diam. Nah, ini kedua mobil menempel. Ini ada kata kunci, menempel. Jadi dia inelastik. Kemudian nomor 5, seorang anak melompat masuk ke dalam sebuah kapal yang sedang diam di atas permukaan es dengan kecepatan sekian. Nah, ini mirip dengan yang ini. Contoh yang ini mirip dengan contoh yang ini, ya, contoh yang gerak pusat massa dan lain sebagainya. Tapi ini lebih kepada momentum ya kayaknya nih. Kecepatan perahu setelah anak tersebut naik ke adanya perbandingan dari energi yang hilang dari energi awal kemana hilangnya energi tersebut. Jadi ini kekekalan momentum, tapi si energi kinetiknya tidak kekal. Jadi di sini dihitung bagaimana perubahan perubahan kecepatan awal dan akhir. Perubahan kecepatan awal dan akhir dari kekekalan momentum, baru nanti dilihat energi kinetik awalnya berapa, energi kinetik akhirnya berapa, ada yang hilang atau gimana. Seperti itu. Yang keenam, 2 buah bola bermassa masing-masing 1 kg dan 1,5 digantungkan pada keadaan diam dengan 2 utas tali panjangnya sekian. Utas tali itu ditempelkan pada titik yang sama di langit. Oh, jadi gini ya. Bentar. Jadi ini kayaknya ya. Gini gitu ya. Tapi gini. Kemudian
Boleh yang lebih ringan ditarik sedemikian rupa sehingga tali yang digantung kepada gun untuk sudut 60. Kemudian dilepaskan teng. Nah, itu hitung berapa kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan dan sebagainya. Jadi kayak gimana ya ilustrasinya ya? Di tempat saya nggak ada. Oke, ini aja. Inilah ya, pakainya hard disk. Kan gini, tadinya gini ya, tadinya gini, gitu ya. Ini anggap dia di ujung diikat di satu ujung yang sama, terus yang satu ini kan ya, ditarik sehingga si talinya itu membentuk 60 derajat, kemudian dia dilepas, gitu ya, seperti itu. Kalau hard disk jangan nanti hancur. Kemudian nomor 7, tiga buah benda titik masing-masing posisinya diketahui. Tapi ini posisinya lebih ini ya. 3 dimensi ini lebih. Dengan posisinya diketahui seperti berikut. Tentukan posisi titik pusat massa, kecepatan dan lain sebagainya. Ini berarti dengan persamaan itu ya, dengan persamaan apa itu? Dengan persamaan itu loh, X pusat massa ya, posisi pusat massa sigma mn dikalikan dengan Rn dibagi dengan sigma mn. Penyelesaiannya seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 8, tinjau sebuah sistem 3 benda masing-masing sekian terletak di bidang XY. Nah, ini sama seperti yang waktu kita lakukan di kuliah ya. Sebentar. Loh, sama ininya. Padahal sama ya. Padahal ini bukan usulan saya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Berarti Anda. Nah, ini nomor 9. Ini kalau misalnya balok bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik, menumbuk benda kedua, masanya M2, awalnya 0, terus dia ini kan kayak biliar gitu ya. Jadi ditumbuk sama M1, si M2-nya itu naik ke atas ya. Naik ke atas dengan kondisi yang bidang miringnya itu kasar ya. Dengan koefisien ininya, gesekan kinetiknya 0,25. Jadi di sini dia dianggap si gaya luar ya, dianggap impuls lah, bukan gaya. Jadi jadi gini, impuls yang terjadi setelah tumbukan antara M1 dan M2 itu nanti akan membuat M2 itu naik ke atas bidang miring gitu ya. Kemudian nanti dia turun lagi dan lain sebagainya. Nah, seberapa jauh sepanjang bidang kasar sistem tersebut bergerak sebelum akhirnya berhenti. Jadi naik dulu ke atas terus berhenti. Sebuah inti atom tidak stabil. Ini inti atom tidak stabil. Tadinya bentuknya originalnya ini ya, yang kiri ini dia bergabung gitu ya, terus dia pecah menjadi 3 buah partikel. Nah, ini artinya kan peristiwa tumbukan non elastik ya, atau bagaimana? Tadinya diam. Ini kan ya non elastik karena tadinya diam dengan masanya misalnya diketahui 17 kali 10 pangkat min 27 kg. Tiba-tiba meledak gitu ya. Memiliki partikel 1, 2, 3 dengan kecepatan 1, 2, 3. Nah, dengan kekekalan momentum linier, tentukan massa tentu saja massa total setelah reaksi, setelah ledakan dan sebelum masih sama, karena kan Anda sudah belajar kimia ya, yang namanya massa sebelum dan sesudah reaksi kan sama ya, kekekalan massa. Siapa sih Lavoisier ya kalau nggak salah. Nah, itu ini dengan hukum kekekalan massa dan juga kekekalan momentum linier, hitung berapa kecepatan dari gerak partikel yang ketiga, terus berapa total pertambahan energi kinetik prosesnya. Karena ini jelas tumbukan inelastik ya, peristiwa
apa namanya peristiwa mirip-mirip, sebetulnya ini tidak ada tumbukan ya. Kalau dari sisi fisik yang nggak ada tumbukan, tentunya tidak ada benturan antara satu objek dengan objek yang lain. Tapi di sini mirip cara penyelesaiannya karena momentum awal dan momentum akhirnya sama, tapi ada energi yang berubah di sini. Ada energi yang berubah sehingga malah di sini disebutkan ada pertambahan energi. Nah, inilah yang nanti akan apa namanya yang perlu dihitung berapa gitu. Karena awalnya kan dia diam ya, kan? Mula-mula diam, akhirnya dia nggak punya energi kinetik, ya, nggak punya energi kinetik sehingga sekarang tiba-tiba dia punya energi kinetik. Nah, itu berapa ininya perubahannya seperti itu. Oke, ini nanti dikumpulkan hari Senin pekan depan pukul 9 dan akan kita diskusikan pada hari Rabunya pekan depan. Kalau Rabu ini kita akan ke materi. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke benda tegak. Oke, kalau nggak ada maka kita inikan saja ya apa pembahasan tentang kinematika rotasi. Perbedaan rotasi dengan linier yang kita tinjau sebelumnya. Kalau linier itu kan mana ya? Nah, kita pakai ini aja lah. Kalau kemarin yang kita tinjau secara linier itu kan kalau misalnya kita punya objek itu kan dia geraknya kanan kiri depan belakang gitu atau atas bawah gitu ya. Nah sekarang kalau kita ketahui juga kan bahwa yang namanya gerakan benda itu nggak cuma kanan kiri atas bawah depan belakang kan, tapi dia juga bisa muter gitu. Dia bisa muter. Nah gerak muter itu kan secara linier itu kan nggak bergerak, tapi bisa aja pada saat dia muter-muter dia misalnya pindah ke sini kan kayak gini, kan? Nah jadi apa namanya studi tentang gerak itu tidak hanya atau tidak melulu tentang atas bawah kanan kiri depan belakang, tapi juga dia juga bisa berputar gitu ya. Bahkan gerak putaran tertentu kadang-kadang juga bisa membuat dia itu bergerak secara linier gitu loh. Sama seperti kayak itu apa namanya ban ya, ban mobil, ban motor atau ban pesawat atau apa itu kan berputar sekaligus dia juga menambah apa namanya atau mengubah posisi linearnya dia dari satu titik ke titik yang lain kan karena dia itu berputar. Jadi di sini kita akan tinjau bahwa gerak yang berputar itu juga punya representasi fisiknya, punya apa namanya besaran-besaran tertentu yang bisa kita lambangkan dengan variabel-variabel fisik yang tertentu. Nah, contohnya kalau yang tentu saja kita akan berpijak atau mengawali pembahasan kita itu dari hal yang mudah dulu, ya, dari hal yang mudah dulu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya, ya, contohnya ini, jadi di kuliah 2 pekan ini kita itu akan merangkum, bukan merangkum juga, maksudnya itu akan menggabungkan 3 hal. Pertama adalah gerak translasi yang kanan kiri yang sebetulnya kita sudah bahas, kemudian wujud dari benda tegak, kemudian ininya rotasi yang jadi kalau misalnya ini ada benda tegak kita putar terus dia pindah secara linier gitu ya, pindah ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang, artinya dia akan mengalami gerak translasi dan juga rotasi. Nah, yang paling mudah tentu saja kita tinjau yang translasi udah ya. Kalau yang translasi atau gerak linear kita udah dari pekan pertama itu, dari yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, sekarang kita yang ke gerak berputarnya. Jadi, kalau murni berputar saja, kita bisa lihat contohnya dari itu, apa namanya CD yang diputar atau DVD yang berputar. Nah, saya nggak tahu kalau di generasi kalian masih familiar nggak dengan compact disc atau DVD. Jadi dulu apa namanya atau baling-baling lah gitu ya, atau baling-baling atau propeller atau apa ya,
main gasing, mungkin generasi kalian masih main gasing gitu ya. Nah, itu salah satu contoh pada saat dia kokoh tegak berdiri dan dia berputar secara secara konstan, itu adalah salah satu contoh dari gerak rotasi yang yang kecepatan linearnya yang laju linearnya itu konstan ya. Yang laju linearnya itu konstan. Tentu saja kecepatannya berubah-ubah, kadang ke depan, belakang dan lain sebagainya. Tapi dia lajunya itu konstan gitu ya, mantap seperti itu. Nah, ini contoh dari gerak yang murni melingkar ya, gerakannya itu melingkar. Kalau di buku, kalau di buku Fundamental of Physics, oh ya, kalau akses ke buku acuan itu kan sebetulnya ITB menyediakan ya dari perpustakaan pusat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini membutuhkan rujukan untuk buku-buku kuliah, nggak perlu beli, sebetulnya Anda bisa ini. Oh ya, sama ini dulu apa namanya? Berapa dari kalian yang sudah pindah ke Bandung? Yang sudah pindah ke Bandung atau di sini kebanyakan orang Bandung. Kalau dari distribusi kemarin sih masih banyak yang orang Jakarta, orang Medan, Balikpapan gitu ya, di Banten. Nah, apakah yang dari luar Bandung sudah ke Bandung atau bagaimana? Halo? Atau masih di daerah masing-masing? Masih di daerah masing-masing, Pak. Ya, silakan. Masih di daerah masing-masing. Oh, masih di daerah masing-masing. Ada ini pengumuman dari TPB atau ITB terkait ini kampus tour dan lain sebagainya? Kampus tournya bulan depan. Bulan depan, ya. Tapi apakah sebelumnya kan Anda harus persiapan dan lain sebagainya? Nah, itu apakah sudah ini belum? Sudah, Pak. Udah ada. Sudah ada pemberitahuan dari ITB-nya? Pendataan Pak. Ikut juga sudah ada, Pak. Ya, dari fakultas atau bagaimana? Sudah ada? Belum? Sudah ya? Fakultas. Dari sudah, FTI Pak. Sudah ada? Kalau dari FTI belum, Pak. Masih dari pusat TPB-nya itu. Maksud saya gini, perpustakaan ITB itu kan sudah dibuka per hari Senin yang lalu, tanggal berapa? 27 September. Bagi teman-teman di sini yang membutuhkan buku TPB atau Halida Resnik atau Purcell atau Brady atau apapun secara fisik gitu ya, silakan ke perpustakaan pusat ITB, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan, ngisi amari dan lain sebagainya, supaya itu tadi kalau misalnya Anda butuh akses karena gini, kalau misalnya Anda ada pertanyaan ya, walaupun Anda bisa nanya ke saya ya, sebetulnya di buku rujukan itu udah ada semua gitu ya. Jadinya pertanyaan yang Anda tanyakan tanpa nanya ke saya pun sebetulnya bisa dirujuk ke buku, atau misalnya ada hal yang ingin diklarifikasi dan apa ya, kita merujuknya ke buku karena buku acuannya itu kan Halida Resnik, maka versi apapun yang ada di Halida Resnik itulah yang nanti akan dipakai, terutama untuk ujian. Kalau tadi misalnya tentang definisi momentum, itu kan tadi saya ada definisi saya tentang keadaan sebuah benda saat bergerak. Bisa jadi di buku Halida Resnik itu ada definisi yang lebih formal lagi gitu. Nah, itulah yang nanti akan dipakai. Dan suatu waktu mungkin ketika ada pertanyaan tentang konsep, bukan tentu saja kalau pakai definisi saya mungkin keliru gitu nanti jawabnya. Jadi pakailah yang ada di buku. Nah, oleh karena itu maka kalau secara online perpustakaan ITB menyediakan buku-buku secara online. Anda tinggal memasukkan akun INA, kalau nggak salah, akun INA Anda, kemudian VPN ya, VPN untuk masuk ke jaringan kampus, karena nggak bisa diakses tanpa VPN-nya ITB ya. Jadi bukan maksudnya VPN rumah Anda, tapi VPN dari jadi supaya masuk ke akses buku
tersebut ya, yang dari Wiley terutama, itu masuk ke VPN-nya ITB, kemudian dengan VPN ITB itu baru nanti Anda ke perpustakaan ya, ke websitenya Perpustakaan Pusat, baru nanti Anda bisa akses buku Halida Resnik, Purcell maupun Brady ya, untuk kalkulus dan kimia dasar dan fisika dasar. Atau alternatif yang lain bagi teman-teman yang sudah relokasi ke Bandung ya, karena nanti akan ada kampus tour dan lain sebagainya. Ini jangan ragu untuk ke kampus, ke Perpustakaan Pusat, karena dulu waktu offline itu yang namanya buku-buku TPB itu selalu jadi rebutan ya, selalu jadi rebutan untuk 3.800 mahasiswa gitu. Nah sekarang mumpung di ininya masih nggak begitu banyak, kalau misalnya Anda sudah relokasi ya, dan butuh bukunya secara fisik ya, karena ada yang seneng buka buku dengan real gitu ya, ada yang senangnya istilahnya elektronik ya. Ya kalau elektronik nggak masalah ya, Anda bisa akses dengan VPN. Tapi kalau misalnya butuh buku yang secara fisik ya, itu ke Perpustakaan ITB aja gitu ya. Jadi jangan ini, sambil Anda juga ini kan siap-siap untuk kampus tour kan, Anda nanti harus ngisi amari, harus ngisi formulir apa gitu ini kan. Itu juga untuk melatih gitu. Kalau suatu waktu Anda diminta untuk ke kampus dan lain sebagainya udah siap seperti itu. Jadi jangan ragu. Nah, bagi teman-teman yang masih di daerah masing-masing, silakan nanti ditunggu saja pengumumannya ya. Ditunggu pengumumannya dari TPB atau dari ITB Pusat tentang bagaimana nanti Anda ke Bandung. Sebaiknya sih Anda sudah vaksin ya, sebaiknya Anda sudah vaksin baru nanti ke ITB, baru nanti ke Bandung. Supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya Anda sakit dan apa-apa di sini dan lain sebagainya. Nah itu pesan sponsornya, tapi juga terkait dengan kuliah kita. Maksudnya adalah akses ke buku acuan itu, walaupun di sini saya pakainya ini buku yang versi tahun berapa dulu ini. Jadi bukan yang paling baru ya, tapi setidaknya Anda kalau misalnya membutuhkan akses buku Halida Resnik atau buku textbook fisika TPB yang lainnya sama ITB itu udah ada, tinggal Anda gunakan aja gitu ya, seperti itu. Oke, mohon maaf melenceng jauh dari materi. Tadi sudah sampai ke itu gerak rotasi ya. Di sini disebutkan ya, di chapter 10 ya, chapter 10 contohnya itu adalah, nah ini paling klasik lah di buku-buku fisika dasar itu tentang figure skater gitu ya, seorang figure skater yang dia bisa rotasi dalam satu sumbu, itu sering dijadikan contoh untuk gerak rotasi yang murni. Nah ini contoh, ini ilustrasi umumnya ya. Ilustrasi yang paling umum ini di 10.2 dari sebuah benda pejal ya, dari sebuah benda yang memiliki bentuk khusus ya, yang punya distribusi massa dan lain sebagainya, berputar terhadap suatu aksis tertentu. Nah, inilah perbedaannya kalau di gerak linear kita tidak memiliki sumbu putar, kalau di gerak rotasi kita punya sumbu putar. Sebetulnya ini sudah pernah ya disampaikan dulu waktu belajar gaya sentripetal dan percepatan radial dan percepatan sentripetal. Tapi di sini lebih umum lagi ya, lebih umum karena di sini si percepatan sentripetal dan radial itu nanti akan digunakan untuk mendefinisikan bagaimana perubahan posisi ya, perubahan posisi dari benda yang berputar terhadap sumbunya gitu ya. Jadi perubahan dari posisi benda tersebut terhadap sebuah sumbu itu nanti bisa didefinisikan oleh posisi linier. Jadi di sini maksudnya ini nih ya, kita dari figure 10.2 pindah ke 10.3. Ini artinya merubah dari sudut pandang 3 dimensi ke 2 dimensi. Jadi kalau misalnya di 2 dimensi
Kita buat si sumbu putarnya itu menuju ke mata kita. Ya di sini nih rotation axis-nya yang ini. Jadi sebetulnya problemnya itu adalah 3 dimensi, tapi kita buat 2 dimensi karena berputarnya itu hanya di bidang XY. Dan si sumbu putarnya itu mengarah ke sumbu Z. Nah, karena berputarnya itu hanya di bidang XY, maka untuk menjelaskan perubahan posisi dari gerak melingkar atau benda yang gerakannya itu berputar, kita bisa definisikan dia dari koordinat XY atau kartesis, atau menggunakan koordinat yang kedua, yaitu koordinat polar. Jadi intinya itu seperti itu. Kita untuk mendefinisikan ini, ada 2 tools yang bisa digunakan, yaitu menggunakan itu ya XY, atau kita menggunakan koordinat polar, yaitu R dan theta, seperti itu. Nah, penjelasan tentang koordinat polar saya kira udah pernah dulu ya. Tapi ini biar saya ini lagi review lagi, bahwa untuk mempermudah gerak rotasi, mempermudah penjelasan tentang gerak rotasi, maka kerangka koordinat yang kita pakai memang lebih enak pakai radial, karena si bendanya atau objek yang akan kita lihat itu berubah secara sudut gitu ya, berubah secara sudut, dan mungkin juga dia berubah secara R, walaupun dalam banyak kasus kita akan tinjau partikel yang akan kita lihat berputar itu punya R yang sama gitu, R-nya itu konstan, tapi si sudutnya itu yang berubah gitu. Makanya di sini saya buat ini dulu pengantar gitu ya. Bentar, title only aja. Ini terus pengantar. Ya, pengantar. Nah ini ya. Ini kerangka koordinat kartesis XY. Nah ini nanti Anda bikin ini misalnya nih posisinya di sini, ini misalnya di benda A atau benda M lah ya, benda dengan bermasa M. Ini posisinya itu adalah misalnya ini di X1, ini X2 gitu ya. Ini Y2. Sorry, Y1. Ya, ini jadi posisi dari XM atau posisinya jangan X, tapi ini. Ya. Nah, ini taruh titik 0. Nah, ini dari ini ke sini ini adalah posisinya. Ya, posisinya secara vektor itu kita tahu adalah X1 I topi ditambah Y1 J topi, atau kadang-kadang M ini disebut sebagai koordinatnya itu adalah X1 Y1 gitu ya. Nah, ini juga bisa ini kalau di kartesis. Ini kalau di kartesis. Kartesis di mana besar dari R adalah sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Dan ini pengantarnya untuk ke koordinat polar, ya, polar itu keberadaan dari si massa ini atau keberadaan dari si objek ini itu nanti akan dinyatakan oleh R dan juga theta. Tetanya itu adalah sama dengan arcus tangen atau tangen inverse dari 1 per X1. Ya. Nah, ini berarti tetanya. Nah, jadi kalau misalnya tadi disebutkan di buku Haliday-Resnick bahwa sumbu putarnya itu ada di Z dan dia itu mutar-mutar seperti ini, yaitu misalnya mutar-mutar gitu ya. Nanti si benda M ini dia mutar gitu. Mutar gitu ya, mutar. Nah, itu posisi setiap waktunya itu nanti dinyatakan oleh R dan theta ya. R dan theta. Terutama tetanya ya. Karena seiring berjalannya waktu kan dia kadang di sini. Ya, kadang dia di sini. Ya kan? Kadang dia di sini. Terus dia kadang di sini ya, si M ini kan. M di sini, M di sini, M di sini, muter gitu kan. Nah, itu nanti lebih berperan itu sebetulnya si tetanya ya, sehingga kalau di sini ya, kalau di koordinat polar itu R itu nanti akan disebut sebagai besar dari R dengan R topi. Jadi kalau di kartesis kita mengenal ini, kalau di kartesis
Kalau di kartesis kita mengenal vektor satuan, ya. Kita mengenal vektor satuan I topi dan vektor satuan J topi, ya. Jadi kalau misalnya ini apa namanya? Kalau misalnya posisi di kartesis, sorry. Ini saya hapus dulu supaya pengantar. Ini saya kasih apa lagi? Review lah, review. Home, full slide. Oh, sebentar, ini kenapa? Oh ya, penghapus pantesan. Nah, ini review. Review. Ya. Dengan itu tadi koordinat kartesis pink aja lah. Tadi ini untuk 2D di uang 2D, ini ada Y, ya, ini ada X, posisinya itu adalah sama dengan tadi XI ditambah YJ gitu ya. Maka nah ini I topi, yang ini J topi. Nah ini ya bisa juga saya sebut dia sebagai R topi, ya. R topi. Jadi di sini kalau misalnya ada sebuah partikel di sini dengan jaraknya adalah seperti ini, ya. Ini punya X, ini punya Y, maka sesungguhnya saya juga bisa, ya, sesungguhnya saya juga bisa merepresentasikannya dia dalam koordinat ini apa namanya polar. Dimana kalau di polar itu nanti akan ada vektor satuan R seperti ini yang sejajar dengan vektor posisinya yaitu R topi seperti ini, dan satu lagi ini theta kan. Nah, theta ini dia tangensial sifatnya. Jadi tegak lurus terhadap R. Jadi seperti ini. Nah, ini saya mikrofonnya ke sini dulu. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus di sini. Mudah-mudahan bisa digambar. Aduh. Ya, ini ya. Nah, ini theta topi. Nah, ini nanti vektor satuannya untuk koordinat polar, ya. Kalau ini koordinat polar di ruang 2D, koordinat polar. Nanti kita akan kenal variabel R dan theta dengan vektor satuan. Dengan vektor satuan adalah R topi yang sejajar dengan R, dan satu lagi adalah theta topi yang searah dengan sudut, ya, searah dengan sudut theta dan tegak lurus terhadap ini. Di mana R topi tegak lurus theta topi. Nah, tentu saja di koordinat polar, kalau misalnya posisi bendanya itu berubah, muter gitu ya, muter, misalnya dia sekarang ada di kuadran 3, misalnya dia ada di kuadran 3 seperti ini, maka nanti dia ya R-nya berubah, ya, R topinya berubah, theta topinya berubah, ya, karena R-nya berubah nih ya. Kalau R-nya kan yang pertama di sini, yang pink, kemudian dia jadi yang orange seperti ini, dan tetanya berubah, ya. Yang tadinya di sini dia ke sini kan, ini tetanya. Nah, makanya perbedaan antara kartesis dengan polar adalah kalau kartesis I dan Y I topi dan Z topi itu di situ-situ aja, nggak berubah karena sesuai dengan sumbu X dan Y yang ke atas dan ke kanan. Kalau R dan theta itu berubah, ya, berubah seiring dia berpindah posisi dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya, yang tidak berubah adalah besar dari R atau besar dari nanti kecepatan sudutnya misalnya.
dan lain sebagainya bergantung kepada bergantung kepada problem yang kita tinjau. Nah, ini misalnya sebuah CD. Jadi kalau misalnya ini berpindah posisi sejauh S secara linear, maka S ini bisa saya tulis sebagai theta dikalikan dengan R, gitu ya. Theta dikalikan dengan R. S ini adalah panjang dari busur, ya. S ini adalah panjang busur yang ini, ya, dari S ini. Ini busur dari lingkaran ini, ya, atau busur dari sudut ini. Ini panjang busur, ya. Nah, ini untuk menentukan posisi sudut dari CD sebuah garis acuan tetap harus dipilih. Nah, makanya untuk kemudahan orang matematik definisikan bahwa referensi dari sudut, jadi sudut 0 itu sama dengan sumbu X, ya. Itu asalnya dari mana saya juga kurang tahu, bisa ditanyakan ke dosen matematik yang khusus mendalami bidang geometri. Silakan nanti ditanyakan situ. Atau misalnya nanti di tingkat 2, tingkat 3 Anda nanti belajar ruang vektor sama matek 1, ya. Matek 1 atau ruang vektor. Nah, tanyain aja di situ, Pak, kenapa kalau ngitung sudut itu dari X bukan dari yang lain dan lain sebagainya. Padahal kalau di mana? FTTM, FITB dan lain sebagainya kadang-kadang posisi 0 itu adalah kutub utara misalnya. Nah, itu pendefinisian tentang sudut itu ya memang mungkin nanti tergantung bidang. Tapi kalau untuk dari sisi geometri dan lain sebagainya, fisika dasar terutama sudut 0 itu diambil dari sumbu X, ya, diambil dari sumbu X. Alasannya kenapa? Nah, itu saya kurang tahu, ya, karena bisa nanti ditanyakan sama dosen matematika yang mendalami geometri. Nah, ini panjang busur dia besarnya M, R, jari-jari ini M, sedangkan theta itu adalah sudut, ya. Ini sudut satuannya, ya. Sebetulnya kalau dari sisi besaran pokok, ya, ini dimensionless. Kalau ini sudut, ya, sudut. Kalau dari matematika Anda akan tahu dia derajat, radian. Tapi secara fisis dia itu dimensionless. Secara fisis ini tidak berdimensi. Ya jelas, ya, karena S meter sama dengan R meter dikalikan theta. Theta apa berarti? Tidak berdimensi, kan? Nah, jadi pendefinisian satuan sudut dalam derajat atau radian itu murni geometri sebetulnya, bukan dari fisis, tapi memang pengaruh, ya. Memang untuk kemudahan, terutama nanti di engineering dan lain sebagainya, si sudut itu dinyatakan dalam radian atau degrees atau sudut itu nanti penting karena menyangkut presisi dan itu tadi kan memproduksi benda tertentu dengan kualitas yang baik kan harus punya itu, ya, standar dan lain sebagainya. Oke, jadi ininya formulasi dasarnya bahwa dalam gerak melingkar posisi, ya, dari suatu objek atau suatu titik yang akan kita nilai lebih banyak dilihat dari sudutnya, ya, dilihat dari sudutnya. Nah, untuk mengaitkan antara besaran linier dengan sudut, maka ada jembatannya, yaitu kalau pergerakan liniernya itu yang atas, ya, adalah panjang dari busur yang dilihat dari O ke P ini, ya, dari O ke P ini itu adalah perpindahan secara liniernya, tapi kalau secara sudutnya, melingkarnya, itu dia theta seperti ini. Nah, theta itu sendiri adalah panjang busur dibagi dengan jari-jari. Nah, sehingga define angular displacement nanti perpindahan angular atau perpindahan sudut nanti akan kita dapatkan adalah theta 2 dikurangi theta 1. Nah, ini adalah identik dengan bentuk yang pernah kita tinjau di kinematika gerak lurus adalah X2 kurang X1. Ingat nggak waktu kita belajar ini
Enggak ya. Ini dari X1 pindah ke X2 ke sini. Nah, berarti kan di antara keduanya ini kan adalah perpindahan. Sama dengan X2 kurang X1 kan. Nah, di situ juga begitu. Ya, di situ juga begitu. Nah, sehingga ya kita nanti akan dapatkan beberapa definisi ya, beberapa definisi. Nah, kalau misalnya average angular velocity adalah kecepatan sudut rata-rata. Ya, kecepatan sudut rata-rata. Oke, kalau misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin ya, mumpung di sini ada ini, saya tanya-tanya. Oke, ini misalnya contoh, kalau theta 2, kalau misalnya theta 1 sama dengan 5 radian, theta 2 sama dengan 10 radian, ya, 10 radian. Kemudian T1 sama dengan 0, ya. Kemudian T2 sama dengan 2 second, maka omega average ini berapa? Oke. Haryo Abiansyah ada? Ada, Pak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka W average-nya berapa? Berarti yang theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1 ya, Pak? Ya. Berarti 5 per 2, 2,5. 2,5. Oke, ini dulu yang ini apa prosesnya dulu ya. W average ya. Omega average. Omega average ini kan persamanya ini ya. Betul? Iya, Pak. Yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya tadi theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 min T1, ini sama dengan berapa? Komponennya coba disebut. 10 kurang 5. 10 kurang 5 dibagi Per 2 kurang 0. 0 sama dengan 5 per 2. 5 per 2 sama dengan 2,5. 2,5 apa? Bentar, Pak. Satuannya apa ya? Itu ada satuannya di atas. Rad per second ya, Pak? Radian per second. Ya, radian per second. Nah, ini kalau misalnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya oke, makasih ya Haryo. Bentar. Haryo udah 2 kali. Nah, sekarang kalau misalnya ya, ini berarti 0, ini berarti pi per 2. Ini berarti pi, yang ini berarti berapa? Yang ini berarti berapa? Yang ini berarti 3 per 2 pi gitu ya. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya contoh 1. Contoh 2. Theta 1 sama dengan pi per 2 itu berarti 3,14 bagi 2. Berarti 3,14 bagi 2. Yang ini sama ini radian. Yang ini berarti 3,14 radian. Kalau yang ini sama dengan 3 per 2 kali 3,14 radian. Ya, kalau ini 0 radian. Nah, ini misalnya theta 2-nya, theta 1 tetap 5. Ya, kemudian theta 2 sama dengan pi radian. Ya, T1 sama dengan
T1 sama dengan 0, T2 sama dengan misalnya 10 second. Maka omega average sama dengan berapa? Syarifah Khairunisa ada? Ada, Pak. Ada? Ya. W average ya, Pak. Ya. Berarti jadi P dikurang 5. Coba diinikan. Diurai. Kan theta 2 dikurang theta 1 per T2 kurang T1 ya, Pak? Ya. Berarti jadinya P dikurang 5 per 10 dikurang 0. Ini 10 kurang 0. Pi radian berarti 3,14. Oh iya, Pak. Kurangin 5. Jadinya min 1,86 per 10. 1,86 radian per second. Nah, ini gerakannya berarti kalau dari hanya seperti ini, ya, apakah dia itu ini apa namanya? Coba kalau digambar ya. Kalau tadi yang kasus yang pertama ini kan 5 radian ya. Berarti kalau di sini kan ini kalau kembali lagi di sini kan berarti sama dengan 2 pi radian gitu ya. 2 pi radian. Berarti tadinya kan posisinya 5 radian tuh misalnya di sini gitu ya. 5-nya itu di sini, kemudian 10 radian itu berarti 3 kali, berarti dia muter-muter gitu ya. Tapi nanti ketahuan nanti misalnya di mana gitu. Pak, itu Ya. tadi belum dibagi 10. Oh, jadi ini berapa? Min 0,186. Min 0,186. Oh iya. Min 0,186 radian per detik. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat dari average saja, sekalipun misalnya dia itu misalnya putarannya itu berlawan arah jarum jam gitu ya. Walaupun putarannya itu putarannya itu adalah berlawanan arah jarum jam, tapi karena dia itu dihitung dari theta 2 ke theta 1 ya, seakan-akan kecepatannya itu negatif gitu ya. Padahal dia kecepatannya itu kan ini ya. Padahal kecepatannya itu kan apa itu namanya? Bertambah kalau misalnya dia searah dengan itu kan counterclockwise itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Tapi di kalau yang kasus pertama jelas misalnya dari 5 radian di sini gitu ya, terus dia muter lagi gitu ya sampai dia 10 radian. Kalau 10 radian itu berarti bisa dihitung sih sebetulnya kalau ini 2 pi radian ya berarti 2 kali 3,14. Berarti kalau yang ini 2 pi radian ditambah pi per 2 radian nanti bisa dihitung berapa. Karena ini 10 itu posisinya di mana? Gitu ya. 10 itu posisinya di mana? Jadi bisa ditabulasi sih sebetulnya. 3,14 bentar. Apa ini? Permisi saya ke toilet. Oh ya, oke. Sebentar. Home slide. Misalnya tadi ya, misalnya 0. Kemudian tadi pi per 2. Pi per 2 itu berarti 3,14 bagi 2. Ini sama dengan berapa? 1,5 berapa ini? 7 ya? 1,57, Pak. 1,57. Oke, 1,14. Kemudian ini berapa nih? Kalau ditambah 4,71 ya.
kemudian ini 6,28, kemudian ditambah gitu kan ya. Ditambah ini berarti tambah 1,57 berapa nih? 7,85 gitu ya. Ini jadi 9, berapa ini? 2 4 ya. Kemudian ini nanti ditambah ini radian ya, ini radian. 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 Kemudian ini kalau ditambah 1,5 ini berarti berapa ya? 11,99 radian. Nah, kebayangkan kalau misalnya ini represent ini sama identik dengan 0 derajat. 0 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Ini 360 derajat. Ini berapa? Tambah ini berapa? 450. Ini 450, 560 derajat. Ini berarti 630 derajat ya. Nah, lihat ya tadi pergerakannya itu dari 5 radian ke 10 radian. Jadi 5 radian itu kan di sini. Ya, 5 radian. 5 radian ke 10 radian. Ya, jadi kecepatannya itu betul seperti itu. Ya, kecepatan rata-ratanya betul positif gitu ya, karena lingkarnya itu searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Ya, karena kalau di konvensi seperti itu. Kalau di konvensi matematik pergerakan dari ininya, pergerakan dari gerak melingkar itu konvensinya itu adalah positif kalau misalnya kalau misalnya berlawanan arah jarum jam. Nah, makanya untuk kasus ini kita punya 10 radian yang posisinya itu ada di, nah ini berarti ini ke sini kuadran 1, ini ke sini kuadran draw. Nah ini ke sini kuadran 1, ini ke sini kuadran 2, ini ke sini kuadran 3, ini ke sini kuadran 4, ini ke sini kuadran 1 lagi, ini ke sini kuadran 2, ini ke sini adalah kuadran 3. Jadi pergerakannya itu dari kuadran 4 ya, dari kuadran 4 ke kuadran 3 ya. Jadi jadi kuadran 4 ke kuadran 3. Jadi kalau yang kasus yang pertama ini dia bergerak dari sini ke sini. Kuadran 3 ke sini kan, gitu ya. Nah, berarti dia searah gitu ya, searah seperti ini, sehingga kecepatan sudut rata-ratanya itu adalah 2,5 radian per second dari sini ke sini. Tapi kalau untuk kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua itu sebetulnya juga sorry. Ini kalau dari 5 radian ke pi radian, ya, dari 5 radian ke pi radian, dia itu bergeraknya adalah ke sumbu yang negatif gitu ya, karena posisi 2-nya itu lebih kecil ya kan, posisi yang keduanya itu lebih kecil. Kalau ini pi-nya kan 3,14, maka didapatkan W average-nya itu berputar searah jarum jam sekarang ya, searah jarum jam dengan kecepatan rata-ratanya itu adalah 0,18,6 radian per second. Nah, tapi ada tapinya juga. Sebetulnya yaitu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dia pakai radian seperti itu, artinya dia itu hampir menempuh satu revolusi seperti itu ya. Tapi ini kalau misalnya dia dari 0 radian ke, kalau misalnya dia itu ini maksud saya itu gini. Lihat ya, dari ini ya, dari kasus mana ya? Nah, misalnya dari yang persoalan yang ini. Dari persoalan yang ini, sebuah misalnya θ1-nya adalah
sama dengan tadi ya 5 misalnya. Misalnya theta satunya adalah sama dengan, atau enggak, sekarang berapa ya? Atau misalnya 5 derajat gitu ya. Misalnya 5 derajat tuh di sini. Ya ini 5 derajat, misalnya di sini. Ini tentu saja ya bukan representasi yang bagus gitu ya. Misalnya theta satunya 5 derajat, terus kemudian theta 2-nya itu adalah sama dengan 365 derajat. Posisinya secara, nah kalau misalnya saya tanya berapa kecepatan rata-rata AVG, ya, theta satunya itu 5 derajat, theta 2-nya adalah 365 derajat. Kalau secara kecepatan rata-rata, posisi awal, posisi akhir sama nggak? Sama, Pak. Sama. Kalau dengan definisi ini kan 0 meter per detik. Tapi kalau secara omega average, berapa? Misalnya, dari sini ke sini dibutuhkan delta T-nya adalah 10 second, misal. Maka omega average-nya berapa? 360 dibagi 10 second ya. Berarti 36 derajat per second. Itu? Ya, ada nilainya gitu. Ya. Ada nilainya. Jadi digerak melingkar murni ya, digerak melingkar murni kalau misalnya dia kembali lagi ke posisi awal, dia itu nanti akan punya V average ya, akan punya V average yang bisa saja 0 karena dia kembali lagi ke posisi awalnya gitu. Ya, kembali lagi ke posisi awalnya. Tapi omega average-nya itu karena menempuh satu buah revolusi dan satu revolusinya itu adalah sama dengan 36 derajat per waktu. Jadi satu kali revolusi atau satu kali putaran penuhnya itu ditempuh dalam waktu 10 second ya, ditempuh dalam waktu 10 second sehingga omega rata-ratanya itu adalah sama dengan 36 derajat per detik gitu ya. Nah, ini bisa sebetulnya dikonversi ya. Oh ya, faktor konversi. Jangan lupa konversi gampangnya adalah pi radian adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau mau dapat 1 radian itu tinggal lakukan 180 dibagi pi. Seperti itu, atau 1 derajat itu adalah sama dengan pi dibagi 180. Ya. Faktor konversinya seperti itu. Oke. Nah, begitu pula dengan ini, begitu pula dengan kecepatan sudut sesaat itu nanti akan bisa kita dapatkan kalau misalnya kita punya fungsi posisi dalam sudut, kemudian nanti itu apa namanya diturunkan terhadap waktu. Nah, itu nanti akan kita dapatkan omega ya, di mana omega ini adalah sama dengan kecepatan sesaat dari kecepatan sesaat dari partikel yang kita tinjau sedang berputar tersebut. If the body is rigid, this equation holds for all points in the body. Jadi di dalam kasus ini ya, dalam kasus benda pejal ya, dalam kasus benda pejal nanti dia akan memiliki omega yang sama gitu ya. Jadi mau bendanya itu misalnya bentuknya kayak gini ya, misalnya tadi ya tadi ini sumbu putarnya seperti ini, kemudian ini bentuk bendanya misalnya dari atas permukaan tuh kayak gini gitu ya. Ini X, ini Y, sedangkan sumbu putarnya di sini, di sumbu Z ini ya, terus dia berputar gitu ya, berputar. Nah, mau partikelnya di sini, mau partikel yang ini, mau penyusun yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, omeganya sama, tapi V linearnya tidak. Ya, karena dia bergantung kepada R. Di sini ada R, di sini ada R, di sini ada R, di sini ada R, di sini ada R. Ya, ini tidak, karena V itu adalah sama dengan R dikalikan dengan omega. R-nya beda-beda. Jadi kecepatan linear yang dialami oleh tiap partikel di sini itu berbeda-beda.
itu ya, bergantung kepada jaraknya terhadap sumbu putar. Sedangkan omeganya itu sama. Makanya tadi saya koreksi ya, tadi mungkin di awal-awal saya pernah bilang bahwa kecepatan linearnya itu sama. Kecepatan linearnya itu akan sama kalau misalnya dia ada satu permukaan yang sama. Jadi misalnya kalau kayak gini, misalnya kalau misalnya bendanya kayak gini, bulat secara penuh gitu ya, bulat secara penuh, maka kalau misalnya bendanya tuh di sini, bendanya di sini, bendanya di sini, maka lajunya sama. Tapi kalau bendanya di sini, nah tentu saja lajunya berbeda. Kalau misalnya kayak itu, kayak ya ini kayak cakram ini tadi, kayak CD ini tadi. Kalau misalnya saya ingin menghitung berapa kecepatan linier di atas ini, nah tiap partikel atau tiap segmen yang menyusun CD ini, ya kalau misalnya R-nya itu sama, maka dia punya kecepatan linier yang sama. Tapi kalau misalnya kita ingin hitung berapa kecepatan linier yang bagian dalam sama luar, nah itu pasti berbeda. Karena untuk yang gerak melingkar ini yang sama itu adalah si komponen ininya, ya angular velocity-nya, ya angular velocity-nya. Nah, oleh karena itu, karena dia punya perilaku seperti ini, maka maka gerak dari melingkar juga nanti akan punya yang namanya angular average angular acceleration, yaitu ini, yaitu kecepatan percepatan rata-rata dari benda dan juga percepatan sesaat. Jadi kalau ditabulasi mirip seperti inilah, ya, mirip seperti ini. Kalau linear dia punya percepatan konstan, maka percepatan juga sama. Walaupun sesungguhnya kembali lagi untuk hal yang lebih general, alfa itu juga bisa fungsi waktu, ya saja. Jadi sama kayak waktu itu loh. Sama seperti waktu kita melihat yang contoh kasus yang belalang, yang ada grafik percepatannya, ya sebetulnya dia bisa fungsi waktu, tapi untuk hal yang mudah kita kan bisa anggap dia tuh GLBB atau GLB gitu kan ya, dengan percepatan yang 0 atau percepatannya konstan. Nah, kalau percepatan konstan ini kan masuknya ini kan yang ini GLBB gitu ya. Nah, counterpartnya di gerak angular juga ditulis seperti ini. Maksud saya adalah dari segi persamaan, karena definisi dari omega dan alfa di atas itu mirip-mirip dengan kondisi gerak linier, maka persamaan untuk gerak melingkar bentuknya mirip-mirip gitu ya, bentuknya mirip-mirip ya, tapi kita ganti variabelnya, yang tadinya A menjadi alfa, yang tadinya V menjadi omega, yang tadinya X menjadi theta. Tapi ingat, ini kalau hanya dihafal ini berbahaya, karena kalau gerak angular artinya sudutnya berubah gitu ya. Karena dia itu berputar, maka posisi dari sudutnya terhadap sumbu X itu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan bisa saja secara linear dia tidak berubah, kan tadi kan ada contoh dari 0 derajat berputar sehingga dia posisi akhirnya 360 derajat misalnya. Kan artinya secara linear dia tidak berubah. Tapi secara angular dia berubah sejauh 360 derajat gitu kan. Nah, makanya aspek fisiknya yang harus ditekankan di sini, bahwa yang namanya sudut dalam mempelajari gerak melingkar, maka sudut yang penting di sini, ya. Perubahan dari posisi dia secara sudut yang penting di sini. Walaupun nanti kita akan belajar di hari Rabu bahwa dia juga bisa bergerak secara linear, tapi itu nanti, ya, itu nanti. Nah, kalau ditabulasi, maka untuk menjembatani antara gerak linier dengan gerak sudut, ya, gerak melingkar itu dijembatani oleh persamaan ini. Jadi panjang busur dari gerak melingkar, ya, kalau balik lagi kalau lupa maksudnya busur ini apa, busur itu adalah jarak yang ditempuh oleh objek tertentu, ya, yang ini nih, yang putus-putus ini adalah panjang busur, ya, karena dia melingkar gitu ya. Maka dia itu S itu adalah sama dengan theta sudut dikalikan dengan R. Kemudian kecepatan itu adalah sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan R jari-jari, dan percepatan
tangensial ya, percepatan berputar ya, percepatan berputar adalah sama dengan alfa dikalikan dengan R. Nah, ini ada percepatan tangensial karena nanti kita akan temui percepatan radial. Jadi yang sentripetal yang kita temui di persoalan dinamika dan gerak melingkar yang sebelum-sebelum itu nanti muncul lagi di sini. Ya, kalau misalnya aspek dinamikanya itu masuk. Kalau hanya kinematikanya saja, berputarnya tok gitu ya, maka si percepatan yang akan kita tinjau di sini adalah percepatan tangensialnya, yaitu percepatan yang searah dengan sudut, dengan perubahan sudut yang ini nih, yang mana ya? Nah, yang ini ya. Jadi perubahan tangensial itu adalah perubahan yang searah dengan sudut ini ya, dengan vektor arah dari sudut ini. Kalau radial itu berarti yang arahnya R, baik itu yang menjauh maupun yang mendekat. Nah, nanti kalau misalnya aspek dinamikanya sudah dimasukkan, maka nanti akan ada aspek ini ya, percepatan dari arah radial yang berkaitan dengan sentripetal itu. Tapi kalau kita hanya melihat pergerakan melingkarnya saja ya, gerak melingkarnya saja, maka si theta ini ajalah yang nanti akan diperhitungkan seperti itu. Ya. Nah, ini di sini relating the linear and angular variables, tangential acceleration dan sebagainya, sehingga kalau untuk gerak melingkar nanti akan kita punya A secara keseluruhan itu adalah sama dengan A radial ya. A radial ditambah ini ada radial, kemudian ada A secara tangensial. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti dari posisi yang ditulis sebagai R topi, nanti dia akan berubah menjadi V ya, kalau ini kita lakukan operasi diferensial. Sorry. Ini kalau dari linearnya dulu ya. Dari linearnya dulu ini berarti dr R topi ditambah R ini ditambah R dr topi. Nah, kemudian nanti dia berubah menjadi A percepatan sama dengan ini tadi. Kalau ini nanti dia akan berubah menjadi ini apa namanya, kecepatan. Sebentar, bukan. Dia nanti akan berubah menjadi dv dt R topi ditambah ini apa namanya, V d R topi d theta dt, terus ditambah ini nanti ada dua buah komponen. Ini nanti akan menghasilkan dua buah komponen ya. Nanti akan menghasilkan dua buah komponen sehingga nanti hasilnya menjadi ini gitu. Nanti saya cari ininya, formulasi itunya. Cari formulasi yang lebih lengkapnya ya. Nanti hari Rabu lah ya. Nanti hari Rabu nanti saya berikan ininya, formulasi lengkapnya. Tapi memang kalau di TPB hanya perlu diyakini saja bahwa komponen dari percepatan gerak melingkar itu nanti ada percepatan tangensial yang searah dengan jari-jari ya. Jadi kalau yang tangensial itu yang percepatan yang arah ini ya, yang arah ini, sedangkan yang radial itu yang searah dengan jari-jari, sedangkan yang tangensial itu yang ini, yang tegak lurus tegak jari-jari seperti itu. Nah, yang ini. Nah, contoh penerapan langsung aja. Sebuah roda berputar dengan kecepatan awal omega 0 radian per detik. Pada T0 dia melambat dengan laju 0,5 radian per second kuadrat. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk supaya berhenti? Nah, ini kan kembali lagi ke persoalan ini ya. Kalau di gerak linier kita mengenal istilah GLBB. Kalau di gerak melingkar, maka kita akan punya istilah namanya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ini sama, contoh kasusnya adalah sama dengan omega 0 ditambah
alfa T gitu ya. Nah, sehingga nanti ya dari sini aja gitu ya. Ini omega akhirnya adalah 0, omega awalnya ini 500 radian per second ditambah alfanya ini adalah melambat ya, melambat artinya yang tadinya kecepatannya itu tinggi sekarang 0 gitu ya. Maka sekarang ininya ya menjadi negatif karena melambat. Ada kata kuncinya sekarang. Melambat dengan 0,5 kali T. Ya udah nanti didapatkan waktunya adalah 1000 second ya. Ini adalah sama dengan ini ya. 16,7 menit seperti itu. Oke, hari Rabu kita akan lanjutkan dengan ini ya. Kalau tadi kita lihat analogi kinematika rotasi dengan linear, maka nanti di hari Rabu kita akan lihat bagaimana F gaya dinamika ya, dinamika dari benda melingkar dari sisi gayanya. Gaya kalau di gerak melingkar itu padanannya apa ya. Nah, saya kira ini saja dulu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, hari ini baru 2 orang yang ditanya. Nanti hari Rabu insya Allah kita nambah ya, supaya nanti perbendaharaan nilai kuisnya atau nilai hariannya ini komplit. Ya, silakan, ada pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan di sini. Oke, kalau tidak ada saya stop share. Ini saya stop recording.